Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini Senin 14 September 2020 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak, tahukah kalian kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang keberapa anak-anak? Ya, yang ketiga. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136, yaitu wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anak, tahukah kalian, kitab-kitab Allah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat berbahasa Ibrani. Arti Taurat adalah syariah atau perintah. Isi kandungan kitab Taurat yaitu yang pertama, keyakinan untuk menyembah Allah dan larangan menyembah berhala. Yang kedua, menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berbahasa Kipti. Arti Zabur adalah tulisan. Isi kandungan kitab Zabur yaitu beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Yang kedua, merupakan petunjuk dan wahyu dari Allah kepada umat Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil berbahasa Yunani. Arti Injil adalah kabar gembira. Isi kandungan kitab Injil yaitu tentang ajaran yang membenarkan ajaran-ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Yang kedua, pedoman bagi kaum Nasrani. Yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berbahasa Arab. Arti Al-Quran adalah bacaan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Isi kandungan kitab Al-Quran yaitu tentang akidah dan keimanan. Yang kedua, penciptaan alam semesta dan manusia. Yang ketiga, mengatur hubungan antar manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya anak-anak lebih hafal nama-nama kitab Allah, kita gunakan dengan nada balonku ada 5 ya. Anak-anak ikuti. 1, 2, 3. Kitab Allah yang keempat. Pertama kitab Taurat.
kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hei, itulah kitab kita yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Selanjutnya C. Cara mengimani kitab-kitab Allah, yaitu meyakini kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Sekarang yang D. Hikmah yang dapat dipetik dari beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu ada 3 ya nak. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita dapat mengetahui antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk yang harus kita tinggalkan. Yang ketiga, kita bersyukur karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kita melalui kitab-kitabnya. Tujuan kitab-kitab Allah diturunkan. Yang pertama, tujuan diturunkannya kitab Zabur, yaitu membawa berita gembira tentang pemberian kekuasaan kepada hambanya yang soleh. Yang kedua, memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari keberadaan Allah. Selanjutnya, tujuan diturunkannya kitab Taurat. Yang pertama, memerintahkan penyembahan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, memerintahkan berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, memerintah manusia agar tidak berlaku jahat. Yang ketiga, tujuan diturunkannya kitab Injil. Yang pertama, mengembalikan Bani Israel dari penyelewengan. Yang kedua, mencegah kesesatan. Yang ketiga, memerintah takwa kepada Allah. Dan yang terakhir, tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu agar manusia mengenal dan beriman kepada Allah. Yang kedua, sebagai pedoman hidup manusia dan umat Islam pada khususnya agar manusia tidak kehilangan arah. Anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Guru tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat dan anak-anak memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.